Bram menjelaskan dengan sedikit malu. Tuan Renza, Taizen Tao dulunya memiliki beberapa unsur Buddha, dan bawahannya memang agak tidak disiplin. Tapi sekarang masalah ini sudah tidak ada lagi. Tama tersenyum dan mengangguk, dan bertanya pada Rebecca, bagaimana dengan dua alasan lainnya? Rebecca menjawab, alasan kedua adalah saya merasa guru secara pribadi tidak memiliki perasaan terhadap Taizen. Pemahaman tentang metode mental Hunyuan Tao telah meningkat pesat. Pemahamannya meningkat saat dia mengajarkannya kepada kita. Pemahaman kita akan lebih kuat dari sebelumnya. Bram dengan cepat berkata, Tuan Renza, ini terima kasih kepada Anda karena telah memberi saya metode mental dari bab terakhir, Taizen Hunyuan Dao, yang sangat membantu pemahaman bawahan ini tentang Taizen Hunyuan Dao. Dan tingkat pemahamannya juga meningkat pesat. Rebecca melanjutkan, alasan ketiga adalah suasana di sini sangat menstimulasi. Saya dulu berada di Taizen Dao, dan saya adalah murid langsung. Kecepatan kultivasi dan pemahaman saya tentang seni bela diri lebih tinggi dibandingkan rekan-rekan murid saya. Tentu saja, saya sedikit lebih arogan dan berpuas diri. Jadi, mengendur tidak bisa dihindari. Namun, saya menyadari bahwa bakat banyak orang sebenarnya jauh lebih kuat daripada saya. Dan mereka bekerja lebih keras dari saya. Saya menyadari bahwa saya bukanlah yang paling menonjol. Jadi saya hanya bisa bekerja lebih keras untuk mengejar kesenjangan tersebut. Mendengar ini, Tama mengangguk sedikit dan tersenyum. Saya pikir kamu mengucapkan beberapa kata sopan. Tapi setelah mendengarkan, saya merasa kamu berbicara dari lubuk hatimu yang paling dalam. Saat dia berbicara, Tama melanjutkan, sejak zaman kuno, tidak ada yang pertama dalam sastra dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri. Ada banyak sastrawan berbakat di dunia. Mereka bisa membacakan puisi, mengarang puisi, bahkan menulis puisi di usia muda. Puisi dan syair terkenal yang telah diwariskan selama berabad-abad, dan kisah-kisah para jenius seperti itu tidak pernah kurang di negara atau panggung manapun di dunia. Namun, saya belum pernah mendengar ada orang yang berbakat dalam seni bela diri dan dapat melakukannya pada usia 3 atau 5 tahun. Melawan semua lawan yang tak terkalahkan di dunia. Apa itu berlatih seni bela diri atau olahraga yang sudah dikenal? Memiliki bakat saja tidak cukup. Tidak peduli seberapa kuat bakatnya. Anda harus berlatih siang dan malam untuk mendapat kesempatan memenangkan kejuaraan. Olahraga papan atas membutuhkan kombinasi pelatih profesional, tempat profesional dan pelatihan profesional, dan hal yang sama berlaku untuk seni bela diri. Itulah mengapa saya membangun Villa Elsa menjadi basis pelatihan seni bela diri saat ini. Di sini, tempat profesionalmu, dan Master Bram adalah pelatih profesional. Selama kalian dapat menyelesaikan pelatihan profesional dengan seluruh kekuatan kalian di bawah bimbingan Master Bram, saya yakin kekuatan kalian akan meningkat pesat. Semua orang tentu saja percaya pada kata-kata Tama. Bagaimanapun, mereka adalah penerima manfaat sebenarnya dari teori ini. Jadi, semua orang tanpa sadar bertepuk tangan dengan antusias. Tama segera mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berhenti bertepuk tangan, lalu berkata, saya datang ke sini hari ini bukan untuk membuat kalian menghargai saya, tapi agar kalian memahami arti keberadaan tempat ini. Selain itu, aku punya hadiah kecil untuk kalian. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Johan dan berkata, ayo, Johan, pilih beberapa orang dan berikan salah satu hadiah yang kubawa kepada semua orang yang hadir. Johan mengajak beberapa siswa seni bela diri dan dengan cepat membagikan sebotol cairan oral kepada setiap orang. Bahkan Bram, yang telah mencapai kesempurnaan agung, mendapat bagiannya. Setelah menunggu dibagikan, Tama berkata,
Obat yang kalian pegang di tangan kalian khusus digunakan untuk memperkuat tubuh dan meridian. Setelah meminumnya, itu akan membantu budidaya kalian. Jika kalian berada pada tahap kritis terobosan dunia, mungkin kita bisa mencapai terobosan dengan mengandalkan botol obat ini. Setelah mendengar bahwa itu adalah obat yang dapat meningkatkan budidaya mereka, semua orang sangat bersemangat. Bagi para petarung, keterampilan internal dan metode mental yang lengkap serta obat-obatan yang dapat meningkatkan kekuatannya adalah yang paling berharga. Banyak petarung telah berlatih keras sepanjang hidup mereka, tapi belum pernah menerima bantuan apapun dari obat mujarab apapun. Terkadang mereka merasa hanya tinggal satu langkah lagi untuk menembus ke level berikutnya. Namun tendangan itu, mengandalkan kemampuannya sendiri, apapun yang mereka lakukan menjadi rintangan besar. Melihat banyak orang yang memegang cairan oral tersebut dan tidak berani meminumnya, Tama berkata, "Kalian dapat meminum obatnya sekarang dan melihat apa obat tersebut dapat meningkatkan kemampuan kalian. Jika itu terjadi pada masa kritis peningkatan dunia, mungkin bisa membantu. Mari kita semua bekerja sama untuk menerobos dunia kecil." Begitu Tama mengatakan ini, semua orang menjadi lebih bersemangat. Banyak orang yang ingin mencobanya dan siap meminum obatnya segera. Tama menambahkan saat ini, untuk kedepannya, saya akan terus memberikan solusi pengobatan yang sama kepada semua siswa. Tidak kurang dari 3 botol per orang setiap tahun. Siswa yang membuat kemajuan pesat juga akan menerima hadiah solusi pengobatan tambahan. Saya harap kalian semua dapat berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kultivasi kalian sesegera mungkin. Semua orang begitu terinspirasi sehingga mereka duduk bersila di tanah dan meminum semua obat yang diberikan oleh Tama. Bahkan Johan dan Devano, 2 orang dengan sedikit bakat seni bela diri. Kami menunggu dengan penuh harap umpan balik dari tubuh mereka. Konsentrasi bahan aktif atau ramuan dalam larutan obat yang disiapkan Tama kali ini tidak sebaik anggur perayaan yang disiapkan untuk para prajurit front, kata Silsmith. Tepat setelah kemenangan dalam Perang Meksiko. Namun bagi mereka yang berada di tempat kejadian yang belum memasuki alam gelap, bagi seorang pejuang, efek obatnya masih sangat signifikan. Hampir setiap orang dapat merasakan kemajuan kultivasinya sendiri saat ini. Bahkan jika mereka gagal menerobos ke dunia kecil berikutnya, meridian dan tulang mereka telah meningkat pesat, dan kekuatan pribadi mereka secara alami lebih baik. Beberapa petarung yang baru saja hendak menerobos berhasil menembus meridian berikutnya dan berhasil ditingkatkan ke level kecil. Bahkan Bram, yang telah mencapai kesempurnaan agung, merasa bahwa kultivasinya semakin meningkat dan dia telah mengambil langkah besar untuk menerobos. Di antara mereka, yang paling depresi, atau satu-satunya yang merasa tertekan, adalah Rebecca. Faktanya, semua meridiannya telah dibuka oleh Tama menggunakan energi spiritual. Tapi karena ketidakpuasan dengan karakternya, Tama, setelah membuka semua meridiannya, menyegel 3 meridiannya, mengizinkannya kembali menjadi prajurit bintang 5. Namun kali ini, meski tingkat budidayanya tidak banyak berubah, sifatnya benar-benar berbeda. Awalnya, 3 meridian lainnya seperti tanah di alam. Dengan sedikit usaha dari pihaknya, dia bisa menggali lebih dalam dan lebih dalam sampai lubang-lubang itu perlahan-lahan terbuka seperti semut yang menggali lubangnya. Ini juga merupakan logika yang mendasari seorang pejuang yang berlatih, yaitu terus bekerja keras membuka meridian baru hingga ke-8 meridian terbuka. Namun 3 meridian Rebecca lainnya kini telah disegel oleh Tama dengan energi spiritual. Hal ini setara dengan mengganti tanah dengan batu, yang sepenuhnya di luar jangkauan kemampuan semut. Dia telah berusaha keras selama periode ini. Namun meridian ke-6 tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur sama sekali. Tapi sekarang,
Setelah meminum larutan obat, dia merasa bahwa solusi obat semuanya bekerja pada 5 meridian yang telah dia buka. Dan tidak ada kekuatan obat yang dapat mempengaruhi penyumbatan meridian ke-6 sedikit pun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.